Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Arista Nurbari dan juga teman-teman saya Audi Aprilia Putri, Miftahul Ilma, dan Muhammad Zikri Fajarudin. Izinkan kami untuk mempresentasikan atau menjelaskan materi dari manajemen keuangan, yaitu jenis-jenis modal kerja dan juga manajemen modal kerja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis modal kerja. Menurut Kasmir berpendapat bahwa modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Ada pula yang memberikan pandangan bahwa modal kerja ialah anggaran keuangan yang dibutuhkan oleh entitas guna mencukupi kepentingan kegiatan operasi yang dibutuhkan entitas untuk kegiatan sehari-harinya. Masa perputaran modal kerja itu semenjak kas ditempatkan di dalam unsur modal hingga menjadi kas, menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan modal kerja tersebut. Ketika akan mencukupi keperluan atas modal kerja, maka manajer keuangan perlu memperhatikan sumber dana perusahaan. Selanjutnya, ada konsep modal kerja. Konsep modal kerja itu ada 3. Yang pertama, konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif atau gross working capital itu mencakup seluruh unsur aktiva lancar. Konsep ini itu juga dikenal sebagai modal kerja bruto dikarenakan lebih mengutamakan nilai atau besaran anggaran secara kuantitatif yang terdapat pada aset yang rotasinya kurang daripada setahun tanpa memperhatikan kewajiban jangka panjang ataupun jangka pendeknya. Yang kedua, ada konsep kualitatif. Konsep ini mencakup perbedaan di antara aset lancarnya dengan hutang lancarnya. Modal kerja bukan hanya bagian dari elemen aktiva lancar, tetapi juga perlu memperhatikan kewajiban yang harus segera dibayar. Dengan ini, pembayaran hutang yang jatuh tempo pun tidak mengganggu dana operasional perusahaan. Yang ketiga, ada konsep fungsional. Konsep fungsional itu menyatakan anggaran yang digunakan entitas ketika menghasilkan keuntungan saat ini, yang selaras dengan maksud entitas dengan satu jangka waktu tertentu. Selanjutnya, ada peranan modal kerja. Peranan modal kerja, menurut Rianto, itu mengungkapkan jika peranan modal kerja adalah setiap perusahaan selalu membutuhkan modal kerja untuk membelanjai operasional sehari-harinya. Misalnya, untuk memberikan pesekot pembelian bahan mentah, membayar upah buruh, gaji 10 karyawan, dan sebagainya, di mana uang atau yang dikeluarkan itu diharapkan akan mendapatkan kembali lagi dalam waktu yang pendek melalui hasil penjualan produknya. Di sini ada jenis modal kerja. Yang pertama ini ada modal aktif. Modal aktif merupakan jenis modal yang bentuk atau rupanya terdapat di samping debit dari neraca. Lalu selanjutnya ada modal pasif. Modal pasif merupakan jenis modal yang sumbernya dapat ditunjukkan di samping kredit dari neraca. Lalu ada kebijakan konveratif atau kehati-hatian. Mayoritas dari modal kerja diisi dengan banyaknya sumber anggaran jangka panjang dibandingkan dengan sumber anggaran jangka pendek. Lalu ada kebijakan moderat atau hedging. Dalam kebijakan moderat ini, resiko yang akan dihadapi adalah masalah sulitnya memperkirakan jadwal arus kas bersih dan utang yang harus dibayarkan akibat adanya penyimpangan aliran kas yang diinginkan. Pada selanjutnya, di sini ada komponen modal kerja. Yang pertama ini ada aktiva lancar. Munawir berpendapat bahwa aktiva lancar, uang kas, dan aktiva lainnya yang dapat dihadapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai. Lalu selanjutnya ada utang lancar. Kasmir menyatakan utang lancar ialah tanggung jawab ataupun utang perusahaan pada bagian lain yang harus segera dilunasi. Jangka waktu utang lancar ialah dalam kurang waktu setahun. Lalu pada slide berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Yang pertama itu ada sifat atau tipe perusahaan. Yang kedua ada waktu yang diperlukan dalam melakukan aktivitas produksi ataupun mendapatkan barang yang akan dilakukan penjualan beserta harga persatuan barang itu sendiri. Lalu yang ketiga ada persyaratan dalam memperoleh bahan atau barang dagang. Selanjutnya ada persyaratan dalam penjualan dan yang terakhir itu ada tingkat perputaran persediaan. Pada slide selanjutnya di sini ada penggunaan modal kerja. Ketika modal kerja digunakan dapat menyebabkan besaran aset lancar yang entitas milik pun akan menurunkan atau berubah jumlahnya. Namun, hal tersebut tidak berlaku kebalikannya.
di mana penggunaan aset lancar tidak selalu mengakibatkan modal kerja mengalami penurunan ataupun perubahan. Modal kerja atau dana perusahaan digunakan untuk, yang pertama itu ada digunakan untuk pembayaran utang, sehingga terjadi penurunan hutang. Yang kedua itu digunakan untuk menurunkan modal, dan yang terakhir itu melakukan pembelian aset dengan tujuan menambah aset. Pertemuan 3 yaitu ada manajemen modal kerja. 1. Manajemen modal kerja adalah kegiatan yang mencakup semua fungsi manajemen atas aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek perusahaan. Tujuan manajemen modal kerja adalah mengelola aktiva lancar dan hutang lancar. Selanjutnya ada konsep utama manajemen modal kerja. Yang pertama, modal kerja bersih adalah perbedaan nilai mata uang antara aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek. Adapun yang kedua, yaitu modal kerja kotor adalah investasi perusahaan dalam aktiva lancar. 2. Peranan manajemen modal kerja. A. Aset jangka pendek entitas cukup banyak dibandingkan total aset. B. Utang lancar penting bagi entitas kecil karena mereka tidak memiliki akses ke pasar modal. C. Manajer keuangan harus mengatur waktu pengelolaan modal kerja dengan tepat. D. Keputusan modal kerja mempengaruhi risiko, profit, dan harga saham. E. Perkembangan perdagangan terkait dengan kebutuhan anggaran untuk membeli aset lancar. 3. Penentuan kebutuhan modal kerja. Manajemen modal kerja berkaitan dengan pengelolaan aset lancar dan utang lancar entitas. Jika tingkat modal kerja yang memuaskan tidak dapat dipertahankan, perusahaan mungkin menghadapi insolvensi, di mana kewajiban jatuh tempo tidak dapat dibayar, berpotensi mengakibatkan kebangkrutan. Untuk berada dalam kondisi aman, perusahaan memerlukan aset lancar yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan utang lancar. Penelitian besaran modal kerja, cara penentuannya ialah A. Periode perputaran atau terikatnya modal kerja. Perlu diperhatikan masa terikat modal kerja dan estimasi kebutuhan keseharian modal kerja yang dibutuhkan meningkat jika periode terikatnya modal kerja lebih lama, dan sebaliknya. B. Metode pengeluaran kas rata-rata. Metode ini melibatkan perhitungan perputaran elemen-elemen modal kerja, yaitu rotasi persediaan, rotasi kertas, dan rotasi piutang. 4. Metode keterikatan dana dan perputaran modal kerja. Penghitungan modal kerja dapat dilakukan dengan menghitung rotasi elemen-elemen modal kerja, kas, piutang, dan persediaan menggunakan metode keterikatan dan perputaran modal kerja. A. Selama entitas beroperasi, modal kerja akan selalu berputar. B. Periode perputaran modal kerja dimulai ketika entitas mengidentifikasi kas ke dalam modal kerja dan berakhir saat kas kembali. C. Tingkat perputaran modal kerja dapat dihitung dari neraca dan laporan laba rugi dengan metode current asset turnover sama dengan net sales atau current asset. Tujuan manajemen modal kerja. Modal kerja digunakan untuk menjaga likuiditas entitas yang bergantung pada pengelolaannya. Dengan modal kerja yang cukup, kewajiban perusahaan dapat dipenuhi tepat waktu. Persediaan harus mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Likuiditas yang terjamin dan memenuhi resiko keuangan akan menarik dana tambahan dari kreditor. Perusahaan bisa menawarkan syarat kredit yang menarik bagi pelanggan. Memaksimalkan penggunaan aset lancar untuk meningkatkan laba dan penjualan. Perusahaan dapat melindungi diri dari krisis modal akibat penurunan nilai aset lancar. 6. Sumber modal kerja. Hasil operasi perusahaan yang merupakan penghasilan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Keuntungan atas surat berharga yang terjual yang merupakan hasil pengurangan harga pembelian dan harga penjualan surat berharga yang terdapat pada entitas. Penjualan saham, penjualan aset tetap, penjualan obligasi, memperoleh pinjaman, dana hibah yang diberikan kepada perusahaan. Selanjutnya 7. Strategi modal kerja bersih. A. Strategi keuangan agresif. Merupakan strategi yang harus diambil perusahaan ketika harus membiayai kebutuhan musiman dan kebutuhan tetap dengan menggunakan dana jangka pendek serta kebutuhan permanen dengan menggunakan dana jangka panjang. B. Strategi keuangan konservatif.
Strategi ini digunakan ketika perusahaan membiayai seluruh proyek yang membutuhkan dana yang berasal dari dana jangka panjang serta membiayai pengeluaran tak terduga dana jangka pendek. C. Strategi keuangan agresif merupakan kombinasi antara strategi agresif dan strategi konservatif.